yang dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah Jualla bersama-sama kita telah dapat melaksanakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang bersama kita mengawalinya dengan ayat ke-29 sampai dengan ayat ke-31. Mudah-mudahan atas segala kesabaran, perjuangan, dan ikhtiar di dalam kita menyiapkan diri dan melaksanakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an ini, semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmat, barakah, hidayah, dan ridhonya untuk kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, sebagaimana biasanya sebelum kita menelusuri kembali pesan-pesan yang terdapat di dalam 3 ayat terakhir yang kita baca pada pagi hari ini, maka kita akan menelusuri sejenak pesan-pesan yang kita dapati di dalam ayat ke-27 dan 28 yang telah sama-sama kita baca kemarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebagaimana kita dapati Bapak dan Ibu dalam 2 ayat terakhir yang kita baca pada hari Senin kemarin, bagaimana Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang mengantarkan kepada kita semuanya watslu ma uhiya ilaika min kitabir rabbik, dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Tuhanmu. La mubaddila li kalimatihi walan tajida min dunihi multahada. Tak ada dari firman-Nya yang dapat diubah dan tidak akan kau jumpai tempat berlindung selain kepadanya. Betapa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an untuk kita semuanya, dan bahwa betapa Allah Subhanahu wa taala betul-betul memelihara Al-Qur'an, dan tidak seorang pun yang berani melakukan perubahan itu. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak merubah sedikit pun dari apa yang telah disampaikan kepadanya, disampaikan kepada kita semuanya. Dan betapa indahnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah ketika kita mendapati pula bagaimana pesan-pesan yang Allah hadirkan untuk kita semuanya melalui ayat ke-28. Bahwa sesungguhnya Allah menyampaikan untuk kita semuanya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan sesuatu kepada kita itu melainkan memang sesuai dengan ukuran dan kemampuan yang Allah sudah desain untuk kita semuanya. Maka ketika kita mendapati bahwa di dalam ayat ke-28 yang menjadi jendela kemarin, ketika kita mendapati bahwa betapa banyaknya pesan-pesan yang telah Allah hadirkan untuk kita semuanya terkait dengan melaksanakan kesabaran di dalam kehidupan ini. Maka betapa sesungguhnya di balik kesabaran yang Allah perintahkan kepada kita semuanya adalah merupakan jembatan emas untuk bisa kita mendapatkan segala sesuatu yang menjadi puncak daripada kebahagiaan itu sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dan menyapa ketika hamba-hambanya diizinkan oleh Allah memasuki surganya, bahwa betapa sesungguhnya kesabaran yang kita dapat dalam kehidupan inilah sesungguhnya yang akan menghadirkan kebahagiaan tiada tara di dalamnya. Sebagaimana kita dapati dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak dan Ibu, ketika kita mendapati ujian kemudian kita sabar betul-betul berjuang di dalam menghadirkan kesabaran di dalam menghadapi ujian itu. Bukankah ketika kita telah selesai dari ujian itu sendiri, bahwa betapa bahagianya ketika kita mendapati hal itu. Namun sebaliknya, apabila kita menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita semuanya, dan kemudian kita tidak mampu mengendalikan emosi kita, tetapi kita ikuti hawa nafsu itu, bukankah kemudian apa yang kita ekspresikan itu menjadi sebuah penyesalan yang sangat mendalam dari apa yang bisa kita dapati di dalam kehidupan ini. Sebagai contoh misalnya ketika kita mendapati ketidaksesuaian di dalam pergaulan kita sehari-hari, boleh jadi terdapat sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita ataupun menjadi keinginan kita. Dan boleh jadi ada sesuatu yang mengundang emosi kita, maka kita bisa membandingkannya. Ketika kita tidak mampu mengendalikan emosi ketika itu dan kita mengeluarkan perkataan-perkataan kita, bukankah kemudian setelah suasana itu pun berlalu dan badai pun menjadi reda kembali, kita menyesal sesungguhnya terhadap apa yang telah kita ucapkan itu. Namun sebaliknya, kalau seandainya kita bisa melalui hal itu dengan sebaik-baiknya, dan kita betul-betul menahan diri untuk tidak mengeluarkan ucapan-ucapan ataupun sikap-sikap yang sejatinya dapat merugikan diri kita sendiri, maka kemudian kita akan bahagia dan bersyukur sekali bahwa kita dapat melewati badai itu dengan penuh kearifan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa
Betapa Allah menyampaikan di dalam ayat ini pula, semoga kita betul-betul mampu memilah dengan baik siapa yang menjadi sahabat kita, siapa yang menjadi teman di dalam keseharian kita, siapakah yang bisa memberi inspirasi kebaikan, namun siapa pula di antara orang-orang berada di seputar kita melalui ucapannya, melalui perbuatannya, berpotensi untuk menggelincirkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah pun menyampaikan di dalam ayat ke-28 ini, pertahankanlah dirimu, bersabarlah dirimu bersama mereka yang senantiasa menyeru dan berdoa kepada Tuhan pagi dan petang, dikarenakan mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridho Allah. Dan janganlah engkau palingkan matamu dari mereka, dikarenakan mengharapkan perhiasan hidup di dunia. Dan janganlah kau ikuti orang yang hatinya sudah kami lalaikan dari mengingat kami, dan ia mengikuti hawa nafsunya, dan tingkah lakunya sudah melampaui batas. Betapa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita memperhatikan benar terhadap apa yang Allah ingatkan untuk kita semuanya, dan juga terhadap situasi dan kondisi yang berada di seputar kita sekarang ini. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan bahwa yang berkuasa kini adalah materi, yang berkuasa kini adalah uang. Kalau saatnya kita memiliki materi, kalau saatnya kita memiliki uang, kalau saatnya kita memiliki kekuasaan, maka kita bisa menciptakan hukum. Padahal sebetulnya itu hanyalah hembusan hawa nafsu semata, Bapak dan Ibu. Semoga kita bisa bertahan, Bapak dan Ibu, untuk tidak tergoyahkan kita di dalam menelusuri jalan-jalan yang hanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga segala materi yang sesungguhnya adalah sangat fana itu tidak membuat kita kehilangan orientasi di dalam kita melanjutkan perjalanan kehidupan kita di alam dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bersama-sama kini kita memohon kepada Allah semoga melalui 3 ayat terakhir yang kita baca di pagi hari ini, Allah pun berikan kemudahan untuk kita semuanya di dalam menyelami, memaknai pesan-pesan yang terdapat di dalam ayat ini, dan semoga pula Allah berikan kesan yang sangat mendalam bagi kita semuanya untuk menjadi bagian dari petunjuk, hidayah, dan hikmah yang Allah berikan untuk kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum, dan katakanlah kebenaran itu dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa dikehendaki, barang siapa menyukai, biarlah dia beriman. Dan barang siapa dikehendaki dan barang siapa menyukai, biarlah dia ingkar, biarlah ia kufur. Inna a'tadna lil-zalimina naro. Bagi mereka yang durjana, kami sediakan api. Ahata bihim suradiquha, yang asap dan nyala api itu seperti dinding dan atap kemah yang mengepung mereka. Wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh, dan jika mereka memohonkan pertolongan, mereka diberi air seperti cairan tembaga yang akan membakar muka. Bi'sas syarab, minuman yang celaka. Wasa'at murtafaqa, tempat istirahat yang sungguh celaka. Ayat ke-30. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati innala nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Bagi mereka yang beriman dan beramal kebaikan, kami tidak akan menyia-nyiakan jasa orang yang mengerjakan perbuatan baik. Pada ayat ini, Bapak dan Ibu, terdapat satu keterangan di dalam referensi yang kita gunakan pada tafsir Abdullah Yusuf Ali, yang diawali dengan menjelaskan mengenai barang siapa yang menyukai, biarlah ia beriman, dan barang siapa yang menyukai, biarlah ia kufur, biarlah ia ingkar. Pilihan kita dalam kebebasan berikhtiar yang terbatas meliputi juga suatu pertanggungjawaban yang seimbang. Kebenaran telah ditawarkan kepada kita berulang-ulang supaya mendapatkan perhatian kita. Namun kalau kita menolaknya juga, kita harus memikul segala akibat yang mengerikan yang dibayangkan dalam api neraka. Nyalanya sepenuhnya mengepung ataupun mengurung kita seperti halnya sebuah kemah. Biasanya akan ada air yang akan memadamkan rasa dahaga. Di sini,
Satu-satunya minuman yang disediakan hanyalah semacam cairan tembaga yang kental, berat, dan menyala, dan panas sekali. Sebelum sampai ke mulut orang yang malang itu pun, tetesannya akan membakar mukanya seperti halnya dituangkan habis. Kemudian disampaikan bahwa bagi mereka yang beriman dan beramal kebaikan, kami tidak menyanyiakan jasa orang yang mengerjakan perbuatan baik. Orang yang berbuat baik akan mendapatkan balasan melebihi kebaikan yang telah dilakukannya. Segala amal kebaikannya tidak akan hilang cuma-cuma, dan rahmat serta kasih sayang Allah akan menghapus segala dosanya. Ayat 31. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa yalbasuna thiyaban hudram min sundusi wa istabraq muttaqiina fiha 'alal araik ni'mat thawab wa hasunat murtafaqa. Bagi merekalah taman-taman bahagia yang abadi, taman-taman surga yang abadi yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Mereka akan dihiasi dengan gelang-gelang emas, dan mereka pun akan mengenakan pakaian hijau dari sutra halus dan brokat tebal. Mereka di sini bersandar di atas sofa. Sungguh balasan yang baik, sungguh tempat istirahat yang indah. Keterangan yang indah kita dapati di dalam tafsir Abdullah Yusuf Ali ini pula pada pagi hari ini. Surga digambarkan dengan segala lukisan yang nyaman dan menyenangkan yang dapat kita bayangkan menurut kehidupan kita di dunia sekarang ini. Taman-taman, sumber-sumber mata air yang tiada hentinya, putih dan bersih, seperti yang dapat kita lihat dari atas dalam suatu pemandangan yang terbentang luas. Pelbagai perhiasan yang indah dan berharga, mengenakan pakaian yang indah-indah. Warna hijau disebutkan karena warna itu yang paling sejuk dipandang mata, dan serasi dengan taman. Pilihan pakaian yang akan dikenakan antara sutra halus ataupun brokat tebal, dan untuk tempat istirahat yang nyaman ialah sofa-sofa ataupun singgasana, dalam arti martabat tempat orang yang berbahagia beristirahat padanya. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa betapa pada pagi hari ini Allah hantarkan untuk kita semuanya Allah yang maha pengasih, Allah maha penyayang, senantiasa Allah berikan petunjuk kepada kita untuk senantiasa kita berada di dalam jalan yang benar, jalan yang dirahmati, diberkahi, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahwa betapa sesungguhnya Allah menegaskan di dalam ayat yang kita baca pada pagi hari ini, wa qulil haqqu mir rabbikum, maka katakanlah wahai Muhammad bahwa kebenaran itu dari Tuhanmu. Dan bahwa betapa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa mendapati pula, tidak hanya di dalam ayat ini kita bisa mendapati penegasan Allah akan hal ini, tetapi Allah menyampaikan di banyak tempat untuk menegaskan agar kita betul-betul mengambil dan menjadikannya sebagai perhatian bagi kita semuanya. Sebagaimana kita dapati di dalam ayat ke-147 pada surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Begitupun di dalam ayat ke-148 kita bisa mendapati kelanjutan daripada ayat ini. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan, di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu mir rabbik wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan dari manapun engkau keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan kemudian ayat terakhir di dalam kumpulan ayat yang kita baca dan bisa kita ambil
dari surah Al-Baqarah ketika Allah menyampaikan kepada kita bahwa kebenaran itu datangnya dari Allah, maka Allah pun menyampaikan wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjah illal ladzina zalamu minhum fala tahsyahum wahsyawni wa liutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Dan dari manapun engkau keluar maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu dan agar kamu mendapatkan petunjuk. Nah, betapa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Allah tidak hanya menyampaikan di dalam ayat ini bahwa kebenaran itu datangnya dari Allah, namun kita bisa mendapati bahwa bagaimana sesungguhnya sebagian di antaranya melalui ayat ke-147 sampai dengan ayat ke-150 pada surah Al-Baqarah pada pagi hari ini, Allah memberikan tuntunan kepada kita semuanya kemana sepatutnya kita menghadapkan diri, kepada sisi mana sesungguhnya kita sepatutnya mengorientasikan diri kita semuanya. Dan bahwa betapa Allah menyampaikan sesungguhnya terdapat di dalam ayat 149 itu wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram, dan dari manapun engkau keluar hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maka kalau seandainya kita memperhatikan apakah sesungguhnya Masjidil Haram, Masjidil Haram adalah tempat kita bersujud kepada Allah, adalah tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian wa min haitsu kharajta, tidak hanya ketika kita memasuki Masjidil Haram, namun begitu pun wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka sebagaimana kita bisa mendapati Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semuanya, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidq, bahwa sesungguhnya kita keluar ataupun masuk melalui pintu-pintu maka tiada lain kita memohon kepada Allah agar kita ditempatkan pada jalan yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa betapa sesungguhnya Allah memberikan kemerdekaan kepada kita semuanya, dan Allah tegaskan di dalam ayat ini bahwa kepada siapa yang menghendaki dirinya beriman, maka Allah pun akan berikan kesempatan kepadanya. Dan sebaliknya begitu pun, tidak ada posisi kita untuk melakukan pemaksaan kepada siapapun di dalam kehidupan ini, dikarenakan Allah memberikan kemerdekaan kepada kita semuanya. Apakah kita memilih jalan yang lurus ataukah mengambil na'udzubillah jalan yang membuat kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sesungguhnya betapa Allah telah menggambarkan di dalam ayat ini begitu jelasnya bagaimanakah peruntukan orang-orang yang kufur kepada Allah, dan bagaimana pula Allah menyediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya kita memperhatikan pula bahwa bagaimana di dalam ayat ini Allah menyampaikan pula pesan kepada kita semuanya, bahwa atas apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini, Allah akan memberikan ganjaran, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan kepada orang yang memberikan penyikapan terbaik di dalam kehidupan ini. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Allah tidak akan menyia-nyiakan kepada orang-orang yang memberikan penyikapan terbaik, melakukan amal-amal terbaik di dalam kehidupan ini. Sehingga ketika kita mendapati ayat ini mengingatkan kepada kita semuanya, sering sekali kita membacakan dalam forum ini, bagaimana Allah menyampaikan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa Allah ingin melihat bahwa bagaimana cara kita memberikan penyikapan terbaik terhadap setiap ujian yang Allah berikan, yang merupakan kesenantiasaan di dalam kehidupan ini. Dan bahwa betapa sesungguhnya Bapak dan Ibu kita bisa mendapati kata ahsana amala yang kita dapati dalam ayat ke-30 pada pagi hari ini, dengan kata dasar yang terdiri dari huruf ha, huruf sin, dan huruf nun, hasana, dan begitu banyak perubahan bentuk yang terdapat dengan akar kata hasana sebagaimana kita dapati di dalam ayat ke-30 ini. Maka sesungguhnya di dalam Al-Quran Allah memberikan tuntunan bagi kita semuanya bahwa sepatutnya jalan manakah yang kita pilih di dalam kehidupan ini.
Sebagaimana kita dapati Bapak dan Ibu bahwa kata ahsana selain didapati di dalam ayat ini, kita mendapati pula di dalam ayat ke-154 pada surah Al-An'am. Tsumma ataina Musal kitaba tamaman 'alal ladzi ahsana wa tafsila likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan la'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun. Maka untuk bisa kita mendapati bahwa bagaimana Allah menjelaskan lebih luas lagi terminologi ahsana amala yang Allah akan berikan ganjaran bagi mereka. Kemudian kami telah memberikan kepada Musa kitab Taurat untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang yang berbuat kebaikan, untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat agar mereka beriman akan adanya pertemuan dengan Tuhannya. Maka betapa kepada umat Nabi Musa alaihissalam, kepada Bani Israel secara khusus Allah telah menurunkan Taurat. Namun kepada kita semuanya, kepada umat Nabi Muhammad SAW, Allah telah mengantarkan Al-Quranul Karim yang merupakan penyempurna dan melengkapi seluruh pesan-pesan yang terdapat di dalam kitab suci sebelumnya, termasuk kitab Taurat itu sendiri. Dan bahwa betapa sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, semoga kita pun mengambil hikmah dari apa yang kita dapati di dalam ayat ke-30 pada pagi hari ini, yaitu melakukan penyikapan terbaik di dalam kehidupan ini adalah dengan bagaimana kita menyikapi keberadaan Al-Quran itu. Tidak hanya kita membacanya, tidak saja kita memohon kepada Allah diberikan kemudahan di dalam mentadaburinya, namun semoga pula Allah berikan keistiqomahan untuk kita dapat melaksanakannya. Dan sebagaimana kita dapati bahwa ketika pesan-pesan Allah sampaikan berulang, apalagi dalam surah dan ayat yang berbeda, untuk menunjukkan bahwa betapa pentingnya hal itu untuk menjadi perhatian dan keseksamaan bagi kita semuanya agar muncul kearifan yang semaksimal mungkin di dalam kehidupan kita semuanya. Dan begitu pun Bapak dan Ibu, kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana kita bisa mendapati Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan untuk kita semuanya sebagaimana disampaikan pada ayat ke-100 pada surah Yusuf. Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana, dan mereka semua tunduk bersujud kepada Yusuf, dan Yusuf pun berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu, dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku." Itulah yang dikatakan oleh Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf menyampaikan lebih jauh lagi. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun setelah syaitan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh dia maha mengetahui, maha bijaksana. Maka kita dapati bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam kepada ayahandanya, wa qad ahsana bi id akhrajani minas sajni wa ja'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa wa qad ahsana bi, bahwa Allah telah berbuat baik kepadanya. Dan kemudian kita bisa mendapati pula Bapak dan Ibu bahwa bagaimana dalam di dalam surah Al-Qasas pada ayat ke-77 Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, "Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Kama ahsanallahu ilaik. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang membuat kerusakan. Betapa Bapak dan Ibu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat ke-30 pada pagi hari ini. Allah hantarkan kita sampai kita kepada ayat 77 dari surah Al-Qasas ini. Betapa rasanya Bapak dan Ibu kalau misalnya kita renungkan benar atas apa yang Allah sampaikan di dalam ayat ini. Begitu lembutnya Allah menyampaikan pesan kebaikan kepada kita.
Begitu lembutnya Allah mengingatkan kepada kita bahwa kita diminta berbuat baik kepada sesama. Dan Allah ingatkan bahwa kita berbuat baik kepada sesama sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Padahal Bapak dan Ibu, kalau saja kita memperhatikan benar, apakah mungkin kita mampu melakukan kebaikan sebagaimana Allah memberikan kebaikan kepada kita? Tidak akan mungkin kita bisa melakukan hal itu sesungguhnya. Namun Allah sampaikan di dalam ayat ini, kama ahsanallahu ilaik. Allah meminta kita berbuat kebaikan di dalam kehidupan ini, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Artinya apa Bapak dan Ibu? Allah memohon, Allah meminta kepada kita agar kita berbuat baik semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang kita mampu di dalam kehidupan ini. Namun sepatutnya dengan kita mendapati kelembutan Allah menyampaikan pesan ini kepada kita semua. Jangan pula kita lupa diri, kita tahu bahwa hal itu tidak baik, masih juga kita melakukannya. Maka kalau sana kita tidak mampu mencapai tingkat kebaikan yang tertinggi, maka jangan pula hal itu menjadikan alasan buat kita untuk berbuat yang tidak baik di dalam kehidupan ini. Dikarenakan Bapak dan Ibu betapa dahsyatnya sesungguhnya ayat-ayat ini. Dan bahwa betapa Allah menyampaikan pada akhirnya innallaha la yuhibbul mufsidin. Bukankah kita mendapati bahwa Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik? Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah sampaikan di dalam ayat ini, innallaha la yuhibbul mufsidin, yang merupakan lawan daripada wallahu yuhibbul muhsinin. Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Semoga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah dengan kelembutan pesan yang Allah sampaikan di dalam ayat ke-77 yang kita dapati melalui jendela ayat ke-30 pada surah Al-Kahfi pada pagi hari ini. Semoga Allah berikan keistiqomahan bagi kita semuanya untuk betul-betul meningkatkan kebaikan di dalam kehidupan ini dan berusaha dan berjuang sebaik-baiknya menahan diri untuk tidak kita melakukan yang membuat Allah tidak suka, tidak cinta kepada kita semuanya. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan, yang mulai penciptaan dari tanah. Itulah yang Allah sampaikan untuk kita semuanya. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara was samaa'a bina'au wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Allah lah yang menjadikan bumi untukmu sebagai tempat menetap dan langit sebagai atap dan membentukmu lalu memperindah rupamu serta memberimu rezeki dari yang baik-baik. Demikianlah Allah Tuhanmu Maha Suci. Maha Suci Allah Tuhan seluruh alam. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Dan Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu, lalu memperbagus rupamu, dan kepadanya tempat kembali. Dan dalam ayat ke-11 pada surah At-Talaq, dengan mengutus orang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu, yang menerangkan bermacam-macam hukum, agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari kegelapan kepada cahaya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebaikan, niscaya dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh Allah memberikan rezeki yang baik kepadanya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa betapa Allah menggambarkan kepada kita semuanya bahwa Allah telah melakukan yang terbaik kepada kita semuanya, dan Allah hadirkan contoh-contoh dan etalase yang luar biasa untuk kita semuanya agar kita faham. Agar kita faham bahwa sesungguhnya bahwa betapa Allah benar-benar Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada kita semuanya. Dan begitu pun pada ayat terakhir yang kita baca pada pagi hari ini Bapak dan Ibu, bahwa betapa Allah Maha Bijaksana. Dihadirkan oleh Allah itu contoh-contoh yang memang melekat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun kita mengetahui Bapak dan Ibu, rahmat Allah itu tidak akan mampu kita menjangkaunya. Sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kalaulah seluruh pepohonan yang berada di muka bumi ini
dijadikan sebagai bolpennya, dan kemudian seluruh samudra dan bahkan dilipat gandakan samudra itu sebagai tintanya, tidak akan mampu menggambarkan kebesaran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap saja Allah memberikan contoh sebagaimana kita dapati di dalam ayat ke-31 ini, bahwa kepada orang-orang yang beriman Allah janjikan untuk mendapatkan ganjaran yang luar biasa dari mereka. Allah gambarkan seperti halnya sungai-sungai yang mengalir dan kemudian dihiasi dengan gelang, dan kemudian mereka akan mengenakan pakaian hijau dari sutra yang halus lembut dan bahkan pakaian brokat yang tebal itu. Nah, Bapak dan Ibu digambarkan pula bersandar di sofa-sofa yang sangat empuk itu. Namun sesungguhnya apakah di sini Allah menggambarkan kepada kita agar kita menjadi seseorang yang materialis, dikarenakan Allah menggambarkan ayat-ayat ini sesuatu yang sifatnya semuanya adalah fisikal yang berada di sini. Apakah demikian? Kita tahu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Allah menyampaikan kepada kita semuanya, kullu man 'alaiha fan. Bahwa semuanya ini fana. Maka kalau kita mendapati pesan yang tersampaikan di dalam ayat, tidak mungkin Allah menjadikan iming-iming ini untuk kita semuanya, untuk menjadikan kita semua ini orang-orang yang materialis, menganggap bahwa ganjaran yang kita dapat di atas kebaikan yang kita lakukan di dalam kehidupan ini hanyalah berupa benda-benda yang digambarkan di dalam ayat ini. Namun kita ingat Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa Allah menyampaikan kepada kita, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Bahwa tidak saja merupakan benda-benda yang disebutkan di dalam ayat ini, bahkan penciptaan langit dan bumi dan bergulirnya siang dan malam, itu hanya sekedar bagian daripada tanda-tanda simbol-simbol yang Allah berikan untuk kita semuanya. Nah, siapakah yang bisa memahami akan simbol-simbol itu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Bahwa orang-orang yang senantiasa melakukan olah zikir dan fikir di dalam kehidupannya, mereka merenungkan, memikirkan seluruh ciptaan Allah itu sampai mereka pada sebuah kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, bahwa semuanya itu tidak ada yang sia-sia. Allah sampaikan kepada kita semuanya. Dan kalau seandainya kita ingat Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa kemanapun kita menghadap kita akan mendapati wajah Allah. Maka sesungguhnya melalui benda-benda yang disebutkan di dalam ayat ini, Allah bukan menginginkan kita membayangkan gelang-gelang emas itu, tetapi sesungguhnya apa di balik ini semua. Sebagaimana kita dapati dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak dan Ibu, apa kira-kira yang terdapat maksud di balik setiap diri kita ketika bagi ibu-ibu menggunakan perhiasan-perhiasan berupa gelang-gelang emas itu? Apa yang diinginkan sesungguhnya dengan menggunakan gelang-gelang emas itu? Kalau bukan ingin mendapatkan penghargaan, kalau ingin mendapatkan kemuliaan, ataupun mendapatkan kesan bahwa ini adalah sebagai ekspresi ataupun simbol kekayaan. Nah, maka kalau seandainya kita anggap bahwa dengan menggunakan gelang-gelang itu kita ingin menyampaikan dalam bentuk bahasa simbol bahwa kita adalah orang kaya, maka sesungguhnya siapakah yang maha kaya itu? Siapakah Al-Ghani itu? Maka kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memiliki kekayaan maha kaya termasuk diri kita, apakah kita pantas secuil harta sehebat apapun dalam pandangan manusia? Apakah pantas membuat kita menyombongkan diri, mengatakan bahwa saya orang kaya dengan menggunakan menggunakan gelang-gelang emas yang indah itu? Ataupun begitu pun sebaliknya, ketika Allah menggambarkan di dalam ayat-ayat ini menggunakan pakaian-pakaian sutra halus ataupun brokat yang tebal, apakah yang menjadi orientasi bagi kita? Apakah orientasi bagi kita di dalam menggunakan ini sama seperti halnya apa yang dihadirkan dan ditunjukkan oleh Rasulullah, bahwa Rasulullah menggunakan pakaian bagus itu untuk menghormati tamu yang datang yang menemuinya, bukan untuk menunjukkan bahwa Rasulullah kaya, bukan. Rasulullah menunjukkan bahwa ia sangat menghormati orang-orang yang datang kepadanya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau di sini disebutkan sutra yang halus, maka siapakah yang maha halus itu sesungguhnya? Kalau saat kita menggunakan jas, kita merasa gagah, merasa mulia,
Maka siapakah Al-Karim itu sesungguhnya? Maka sesungguhnya Bapak dan Ibu, kita sadar atau tidak sadar terhadap apa yang kita kejar di dalam kehidupan ini, pada hakikatnya apakah yang kita kejar itu? Apakah yang kita kejar itu harta yang banyak, hanya berupa deposito yang banyak, berupa tanah yang banyak, ataukah kekuasaan itu? Maka sesungguhnya kalau saat kita mengejar kekayaan, Allah tidak melarang kita mengejar kekayaan, tetapi Allah ingin kita tahu bahwa siapa yang maha kaya itu. Siapa yang maha kaya? Kalau saat kita mengejar jabatan, mengejar kemuliaan, kita harus ingat bahwa ujung akhir perjalanan kita, yang kita cari kemuliaan itu adalah Al-Karim, dan itulah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya kita ingin meningkat ke tempat jabatan yang sangat tinggi, Allah tidak melarang kita untuk mendapatkan itu, tetapi pesan Allah adalah kita harus tahu siapa yang maha tinggi itu. Nah, maka kalau seandainya kita tahu sebetulnya kemana kita menuju, kalau seandainya kita sedang giat-giat mencari harta, bahwa kita bukan tujuan kita harta ini, tetapi adalah tujuan kita adalah Al-Ghani, Allah yang maha kaya. Sehingga dengan harta itu kita melakukan segala sesuatu yang bisa mengantarkan kita kepada Allah. Ya, antaranya dengan kita menginfakkan dan mensedekahkan harta kita. Begitupun kalau seandainya kita mengejar jabatan semakin tinggi, kalau seandainya kita tahu bahwa yang kita tuju adalah Al-Ali, Allah yang maha tinggi, maka dengan jabatan itu kita akan mengayomi orang-orang yang berada di bawah kita. Kalau seandainya kita tahu bahwa dengan sutra itu adalah kita melihat kehalusannya, maka kita yang tuju itu adalah Allah Al-Latif, Allah yang maha halus. Sehingga sepatutnya di dalam sikap dan perilaku kita dalam kehidupan ini mencontoh kita kepada akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu pun Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya digambarkan di sini bahwa betapa bahagianya bersandar di atas sofa-sofa yang sangat empuk itu, maka sesungguhnya siapakah yang menyediakan itu semuanya? Dan siapakah sesungguhnya di balik segala kelembutan itu? Dan bukankah kita telah mendapati beberapa hari yang lalu perintah Allah wal yatalattaf, maka kita berlaku lemah lembut di dalam kehidupan ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah sesungguhnya Bapak dan Ibu, Allah gambarkan semuanya ini begitu rinci dan detailnya. Dikarenakan Allah ingin berawal dari segala sesuatu yang ada di dalam diri kita ini, kita bisa beranjak kemudian memahami hakikat daripada semuanya ini. Maka dari itulah Rasulullah SAW menyampaikan pesan untuk kita semuanya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Nah, boleh jadi sulit memang kita pada awalnya untuk mengenali diri kita secara spiritualitas itu. Maka dari itulah kita bisa mendapati bahwa Allah mengajak kita melakukan olah zikir dan fikir kita melalui segala sesuatu yang nampak begitu jelas melalui indera kita. Nah, maka Bapak dan Ibu, kalau saat kita melihat bahwa bagaimana hakikat mata kita, dan bahwa betapa kita bisa mendapati untuk setiap elemen yang terdapat di dalam tubuh kita ini, sebagaimana yang saya jalani kemarin Bapak dan Ibu, kalau bukan izin dan rahmat Allah, tidak akan mungkin Bapak dan Ibu bisa melakukan pemasangan ring ini. Dan untuk 3 ring itu Bapak dan Ibu, saya kaget biayanya 161 juta Bapak dan Ibu, biayanya itu tidak sedikit Bapak dan Ibu. Begitupun seperti halnya Ibu Manila Ella melakukan operasi matanya itu tidak sedikit Bapak dan Ibu. Begitu mahalnya sesungguhnya hanya untuk memperbaiki sedikit saja dari segala sakit yang kita dapati di dalam kehidupan ini. Maka sesungguhnya Bapak dan Ibu, kalau seandainya kita memperhatikan hanya untuk memasang ring, kalau bukan izin dan rahmat Allah, tidak akan mampu Bapak dan Ibu bisa melaksanakan ini semua. Maka betapa bisakah kita menilai harga jantung itu sesungguhnya? Bukankah kita bisa mendapati orang bisa mengorbankan apa saja Bapak dan Ibu untuk melakukan segala sesuatu untuk mempertahankan kehidupannya? Namun sesungguhnya di balik itu semua Bapak dan Ibu sepatutnya menjadi renungan bersama bagi kita.
Kita kadangkala baru menghargai nikmat dan ciptaan Allah ini setelah kita dikurangi nikmat itu. Boleh jadi selama ini buat saya pribadi, untuk menjadi pesan buat diri saya pribadi, selama ini Allah berikan jantung yang begitu sehatnya, namun tidak menyadari sesungguhnya fungsinya itu seperti apa secara hakiki. Sehingga dikarenakan itulah boleh jadi dalam perjalanan kehidupan tidak dipelihara, tidak dijaga dengan sebaik-baiknya. Ataupun begitu juga nikmat-nikmat lain yang Allah berikan kepada kita semuanya. Allah berikan nikmat mata. Nikmat mata boleh jadi kita baru menyadari makna dan hakikat mata ini setelah berkurang kemampuan melihat kita, atau Allah hilangkan kemampuan melihat itu. Padahal begitu panjang perjalanan kehidupan yang Allah berikan kesempatan kepada kita semuanya untuk menggunakan mata ini untuk melihat ciptaan Allah yang menghantarkan pengakuan kita bahwa Allah Al-Basir, bahwa Allah yang maha melihat itu. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Semoga Allah mengampuni segala kekurangan, segala dosa dan kesalahan kita. Tidak mampu melihat kita, tidak mampu menebus pandang kita. Kita hanya terbentur melihat segala sesuatu yang lebih bernuansa fisik. Namun kita tidak menyadari bahwa di balik seluruh simbol-simbol yang Allah hadirkan di dalam kehidupan ini sesungguhnya hanyalah merupakan media sebagai etalase untuk dapat kita menelusuri lebih jauh lagi sampai dengan kita mengenal, mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan, memelihara, dan menghadirkan segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Sadaqallahul azim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha benar Allah Subhanahu wa Ta'ala dan maha suci Allah, tidak ada ilmu pada kita melainkan hanya atas apa yang telah Allah ajarkan kepada kita semuanya. Sesungguhnya hanya Allah yang maha mengetahui dan Allah pula yang maha bijaksana. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat sama-sama kita telusuri pada pagi hari ini. Mudah-mudahan 3 ayat yang kita baca pada pagi hari ini menghantarkan keyakinan hakiki di dalam diri kita bahwa kebenaran itu datangnya dari Allah. Dan semoga kita tidak mencari jalan-jalan lain Bapak dan Ibu untuk mendapatkan kebenaran. Tetapi Allah berikan keistiqomahan bagi kita semuanya, sehingga dengan landasan keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berikan keistiqomahan pula bagi setiap diri kita semuanya, anak dan keturunan kita, saudara-saudara kita, untuk senantiasa berbuat baik dan meningkatkan amal kebaikan, continuous improvement di dalam kehidupan ini. Dan semoga Bapak dan Ibu kita tidak menjadi bagian dari hamba-hamba ciptaan Allah yang hanya menggunakan mata kepala semata, tidak mampu kita melihat dengan mata hati kita. Semoga melalui ayat yang kita baca di pagi hari ini, Allah sinari, Allah berikan kejelasan, Allah berikan kebeningan di dalam mata hati kita, sehingga segala sesuatu yang kita lihat melalui mata kepala kita hanyalah merupakan jendela semata yang menghantarkan kepada kita pengakuan dan kebahagiaan hakiki dengan Allah bukakan mata hati kita semua di dalam menyikapi seluruh keberadaan ciptaan Allah di dalam kehidupan ini dan bahkan yang ada di dalam setiap diri kita semuanya. Sadaqallahul azim, mohon maaf lahir dan batin Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah.